kita tembak pesawat dengan bakar pesawat dengan tembak pilot. Jalur udara di Papua yang selama ini menjadi tumpuan hidup warga pelosok kini kembali dilingkupi teror, mencekam. Aksi penembakan terhadap pilot asal Amerika Serikat dan pembakaran pesawat PT AMA Air di Yahukimo oleh kelompok kriminal bersenjata KKB merupakan lebih dari sekadar tindak kejahatan biasa. Insiden mengerikan ini seolah menjadi upaya sistematis untuk melumpuhkan kelangsungan hidup masyarakat sipil. Dampaknya sangat fatal karena langsung memutus pasokan medis, bahan pokok, serta aktivitas pendidikan yang pada akhirnya merenggut satu-satunya akses penghubung warga pedalaman dengan dunia luar. Tragedi ini seketika memicu kecaman keras dari berbagai pihak. Anggota DPR, Amelia Anggraini, mengecam tindakan beringas tersebut dan menuntut adanya sinergi yang lebih kokoh antara TNI, Polri, intelijen, maupun pemerintah daerah. Ia melontarkan sentilan tajam. Apabila pesawat perintis saja dijadikan target, lalu bagaimana nasib rakyat biasa? Pernyataan ini secara gamblang mencerminkan keresahan publik luas terkait meningkatnya intensitas konflik yang kian mengancam denyut kehidupan masyarakat kecil di wilayah terpencil Papua. Menanggapi meningkatnya aksi KKB, Operasi Damai Kartens bersama Koops Habema memperluas tekanan di sejumlah wilayah rawan. Salah satu taktik yang menarik perhatian adalah penggunaan drone untuk menjatuhkan bahan peledak di lokasi persembunyian kelompok bersenjata di Kampung Balamai, Kabupaten Intan Jaya pada 22 Juni. Laporan menyebut 2 gerilyawan terluka akibat serangan ini, meskipun aparat belum merilis rincian teknis mengenai spesifikasi drone yang digunakan. Tekanan juga meningkat di Kabupaten Yahukimo, menyusul kabar gugurnya Mayor Yosan Suhun, Komandan Operasi Batalion H SSB I Kodap 16 Yahukimo. Menurut TPNPB, Yosan tewas tertembak dalam kontak senjata dengan aparat TNI di wilayah DKI pada 17 Juni 2026. TPNPB bahkan mengumumkan duka nasional, menekankan bahwa Yosan memiliki peran sentral dalam operasi mereka di Yahukimo. Operasi penegakan hukum juga berjalan di Intan Jaya dengan penangkapan Paskalis Pogau yang diduga terkait KKB Kodap Tigadula. Ia diamankan di Kampung Bajemba, Distrik Sugapa, dan dibawa ke pos operasi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangannya, aparat menyita 1 ponsel sebagai barang bukti untuk menelusuri jaringan komunikasi dan dugaan keterlibatan dalam sejumlah aksi, termasuk kasus penembakan yang menewaskan Bribtu Anumerta Alvando Steve Karamoy. Beberapa hari sebelumnya, Operasi Damai Kartens berhasil menangkap anggota HSSBI berinisial AB alias UB di Distrik DKI, Yahukimo. Penangkapan ini sempat dramatis karena pelaku mencoba melarikan diri, sehingga aparat melakukan tindakan tegas dan terukur. Selain AB, seorang anggota lain berinisial BK turut diamankan dalam operasi yang sama. Keduanya kini sedang diproses secara hukum, sementara penyidik mendalami peran masing-masing dalam jaringan bersenjata. Ada lagi tuh, ada lagi. Oh, belakangnya banyak, Bang. Siram,
Rangkaian peristiwa ketegangan di Papua kali ini diawali dengan beredarnya sebuah video yang memperlihatkan anggota TPNPB bersenjata mengawal sebuah helikopter yang mendarat di pedalaman. Rekaman ini seketika memicu berbagai spekulasi di media sosial. Sebagian menduga helikopter tersebut membawa logistik untuk kelompok bersenjata. Sementara pihak lain mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menyimpulkan karena belum ada keterangan resmi. Terlepas dari isi muatannya, video tersebut kembali menyoroti betapa rumitnya pengawasan jalur logistik di wilayah pegunungan Papua, di mana keterbatasan akses darat membuat transportasi udara menjadi andalan mutlak. Tak lama berselang, perhatian bergeser ke distrik Sinak, Kabupaten Puncak. TPNPB merilis video yang mengklaim Sinak sebagai zona bebas konflik, menampilkan sejumlah anggotanya yang menenteng senjata. Namun, pada saat yang sama, aparat TNI Polri terus mempertebal pengamanan di sekitar wilayah tersebut. Kehadiran personel gabungan memastikan Sinak tetap berada dalam pengawasan ketat. Usulan zona bebas konflik ini pun memunculkan beragam tanggapan. Mengingat perwujudan wilayah yang benar-benar aman menuntut komitmen penghentian kekerasan dari seluruh pihak tanpa terkecuali. Ketegangan kemudian merembet ke Kabupaten Yahukimo. TPNPB mengklaim bertanggung jawab atas pembakaran sejumlah ekskavator yang mereka sebut digunakan oleh aparat. Foto dan video yang beredar memperlihatkan alat berat tersebut hangus pasca serangan. Insiden ini menegaskan bahwa proyek pembangunan di Papua masih dilingkupi ancaman keamanan yang serius. Hal ini tak hanya merugikan secara material, tetapi juga berpotensi besar menghambat pembangunan infrastruktur vital yang sangat dinantikan oleh masyarakat pedalaman. Situasi mencapai titik didihnya pada 2 Juli 2026 ketika pesawat sipil PT AMA Air bernomor penerbangan PKRCY diserang sesaat setelah mendarat di Bandara Ibn Hague, Kampung Balinggama, Distrik Sobaham, Kabupaten Yahukimo. Pesawat rute Wamena-Balinggama-Wamena itu dibakar hingga rusak berat. Satgas Operasi Damai Kartens membenarkan insiden mematikan ini dan langsung menggelar penyelidikan untuk mengungkap kronologi utuhnya. Tragedi ini menelan korban jiwa, yakni sang pilot berkewarganegaraan Amerika Serikat, Nicholas Francis Gosselin. Hasil visum mengonfirmasi bahwa pilot tersebut tewas akibat tembakan dari jarak dekat. TPNPB kemudian mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan ini melalui serangkaian pernyataan di media sosial. Kita tembak pesawat dengan bakar pesawat dengan tembak pilot. Evakuasi kemanusiaan. Di tengah pengejaran, Korps Habema tetap memprioritaskan misi kemanusiaan. Salah satu operasi penting adalah evakuasi jenazah pilot PT AMA Air Nicholas F. Gosselin. Evakuasi di Bandara Ibn Hague dilakukan dengan pengamanan ketat karena medan pegunungan yang sulit dan risiko serangan kelompok bersenjata. Setelah area bandara berhasil diamankan, jenazah korban berhasil dibawa keluar, sementara aparat TNI melanjutkan penyisiran untuk memburu pelaku penembakan dan pembakaran pesawat. Ada lagi. Belakangnya banyak, Bang. Siram, ayo. Di balik ketegangan, muncul fenomena positif. Sejumlah anggota OPM memilih meletakkan senjata dan kembali setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, 5 mantan anggota OPM Kodap 28 Yambi Mewoluk secara resmi mengucapkan ikrar setia pada 25 Juni 2026.
di alun-alun Kota Mulia. Acara ini dihadiri pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat. Setelah menandatangani naskah ikrar, mereka mencium bendera merah putih sebagai simbol pengakhiran perjuangan bersenjata dan memulai kembali kehidupan normal sebagai warga negara. Sinyal serupa muncul dari Papua Barat, di mana 10 anggota aktif TPNP BOPM Kodap 4 Sorong Raya memutuskan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka disambut dalam upacara resmi di Makodam Kasuari, dipimpin langsung oleh Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3. Polda Papua Barat menegaskan penerapan restoratif justice atau keadilan restoratif, memberi kepastian hukum bagi mantan anggota OPM yang menyerahkan diri secara sukarela, sekaligus mengurangi rasa takut untuk kembali ke masyarakat dan memulai kehidupan baru.